besar kepadaku. Kata beliau mendapat kabar dan benar. Sekarang Bali telah dikuasai oleh pihak Inggris. Belanda sudah dikalahkan oleh Inggris. Pemimpin Belanda Tumpul sudah meninggalkan kota. Apa? Inggris menguasai Batavia? Ya. Nonsen! Tidak mungkin. Kami punya senjata, jampas yang tak mungkin Inggris bisa kalahkan. Dari mana Tuan mendapat kabar itu? Tuan, kabar kekalahan pihak kamu seorang Inggris itu sudah tersebar luas. Paduka Sultan punya mata dan telinga di mana-mana. Jadi tidak heran jika Paduka Sultan mengetahui ini lebih dulu. Nah, oleh sebab itu, Paduka Sultan memerintahkan agar loji Sungai Au segera dikosongkan sebelum rombongan Inggris itu datang ke sini. Apa jangan meninggalkan tempat ini? Saya belum percaya jika Inggris telah menguasai Batavia. Apa? Silakan ikutkan. Apa dijinakan? Monggo Yai, diceritakan Yai. Oke, Yai mau bacakan buku tentang kisah perjuangan Sultan Mahmud Badarudin II ini yang mendapat julukan harimau yang tak dapat dijinakan. Siada persaingan dagang antara Inggris dan Belanda berlanjut dengan konflik fisik. Ya, Raffles. Sedangkan Belanda dipimpin oleh Han William Hansen yang menderita kekalahan. Hal inilah yang memicu kapitulasi Tuntan pada tanggal 18 September tahun 1811. Pada intinya, perjanjian itu memuat penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Nah, buku bacakan juga untuk anak-anak. Boleh Yai. Ini Bu Guru lanjutkan ya. Kabar orang-orang Belanda itu tidak pernah sampai ke Betawi. Loh, kok bisa? Yai yang jawab, kok bisa Yai? Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Belanda itu telah dihabisi oleh para pengantarnya sebelum sampai ke Sungsang. Ya, dan inilah yang membuat Raffles marah. Sultan yang mulia, Pulau dapat kabar dari wong kita yang baru balik dari Betawi tentang Pangeran Syarif Muhammad dan Syarif Bakawi. Wong Pulau ini bertemu Raffles sudah muat omongan yang indah-indah. Katanya Sultan nak bunuh dia berdua. Kami tidak gancang-gancang dari itu. Masalah wong Belanda yang masih di loji Sungai Au itu ujinya dibunuh pula oleh Sultan. Janyo Pangeran Syarif Muhammad itu dendeman sama pulau. Dia ini keturunan Arab Melayu. Ibunya Denayu Palembang.
Padahal dia dewe yang nyuruh. Katanya, sebelum pasukan Inggris bergerak, terserah, nah kita apa akan Belanda itu. Terus dia ngajak berunding supaya loji di Sungai Aur diserahkan ke Belanda. Tapi kalau tolak, loji itu sudah kita kanyut ke Laut Musi. Engkau dekatin lagi wong asing yang semena-mena. Ngomong bersama Raffles, kalau negeri Palembang Darussalam ini adalah negeri yang berdaulat, negeri yang bebas merdeka, kita bebas nak jual timah sama siapa bah, nak sama Belanda, Inggris, siapa bah nak beli, itu urusan kita. Sekarang dia datang perang, kita sudah siap. Benteng-benteng itu sudah siap. Sudah dipasang senjata yang lengkap. Cuma ikut pulau dengan benteng 10 orang yang boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Paduka yang mulia. Anda Sultan, Temenggung, Pangeran, Demang Usman. Kulo nak nyampe ke Gabat Murung. Benteng Pulau Bolang sudah dikuasai sama pasukan Inggris. Rakyat dan sebagian pasukan kita sudah mudik pakai perahu. Dan Komandan Nogalispi dan arah ke sini nak nyerang kita kan dong. Ngapa benteng Pulau Bolang banyak dikuasai Galispi? Aku rasa dari segi pertahanan orang cukup kuat. Di sana juga sudah aku tempat kedua pangeran yang berpengalaman. Awak Pangeran Adipati. Awak bukan cak itu maksud kulo. Kami sudah berusaha mati-matian melawan dan bertahan dari sebuah kapal-kapal Inggris penjajah itu yang mulia. Tapi kami kewalahan. Jadi kami terpaksa untuk menyerah yang mulia. Kalau begitu, kita ada video. Di setiap ujung kota besar sudah kita siapkan meriam. Kati kuno itu kalau dia putus oleh penjajah itu. Kena pedil di perutnya. Ya, ditembak perutnya. Seorang patih dari sultan yang bernama Raden Wiranata kena tangkap dan dibawa
ternyata wafat di jalan. Begitu pula dengan Major Mir. Dia mati di Tanjung Kalian Mentok. Sedih memang anak-anak. Kita lanjutkan lagi kisahnya ya. Setelah benteng Bailangu dikuasai oleh Inggris, Sultan Mahmud Badarudin pun mudik ke wilayah Musi Ulu atau Muara Sumirawas. Di sana Sultan menghimpun orang-orang Ulua, Jambi. Sejak ketemu adek 5 tahun lalu, kakak gak bisa lepas dari wayanganku adek. Kadang-kadang kegawa dalam mimpi. Teriak Allahu Akbar, datang mengamuk tak lagi sabar dengan tolong Tuhan Malik Al-Jabar, sehadu benteng habislah bubar. Malam berhenti daripada perang, berkumpul pula semuanya orang. Sekalian rakyat hulu balang yang garang menghadap baginda durja yang terang. Berkatalah pula Kordel Bakar, perangnya kita terlalu sukar. Sultan Ratu sangat pendekar, akhirnya kita jadi belukar. Dijawab Menteng, penghulu Holanda. Perangnya kita sangatlah beda. Orang Palembang seperti Garuda, hanya di sini rupanya tiada. Di bedil orang di Buluwarti, meriam dan nelak berganti-ganti. Baris Menteng banyaklah mati, tengah hari perang berhenti. Menteng berkata terlalu bobo, hendak disuruh minta tempo. 3 hari lagi rakyat menunggu, serta banyak luka dan lumpuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan bahasa si Malakama, Paduka terpaksa mengikuti penjajah. Dibuat jauh bersama keluarga di negeri Ternate, Maluku Utara. Hidup tertekan, diatur penjajah, diawasi ketat, gerak-geriknya. Begitulah takdir Sultan yang mulia, hingga sampai akhir hayatnya. Melawan pun tidak. Engkau bisa membelenggu raga